Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yunita dengan NIM 12421200053, program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3B. Di sini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Salindia, Kantuk Pantun dan juga Madi untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Nano Nurdiansyah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa memulai pagi yang cerah hari ini yang habis upacara di hari Senin. Kita tetap semangat belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau tanya nih, teman-teman ada yang punya akun TikTok? Punya? Banyak ya, semuanya punya. Oke, siapa yang pernah dengar nih di FYP kalian lewat kata-kata yang viral, ikan hiu makan tomat bersama kamu aku jadi semangat. Siapa yang pernah? Wah, banyak ya. Nah, teman-teman tahu gak sih kata-kata itu disebut apa? Belum tahu ya? Oke, nah pada hari ini kita akan mengulas materi yang pernah teman-teman dengar di FYP teman-teman yang ikan hiu makan tomat tadi. Oke, masih semangat? Oke, kita mulai ya materinya. Oke teman-teman, jadi kata-kata yang lagi viral di TikTok itu yang berbunyi ikan hiu makan tomat mengejarmu aku jadi semangat. Nah itu disebut pantun ya teman-teman. Nah jadi pantun ini akan menjadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah pantun itu apa sih Bu? Jadi pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama Indonesia yang asal kata pantun ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berasal dari kata tuntun yang berarti mengatur ataupun menyusun. Nah, selain susunan kata-kata, pantun juga mempunyai bagian yang merupakan menjadi bagian isi dan juga pesan makna yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Nah, lalu ada juga ciri-ciri pantun. Yang pertama, biasanya pantun ini terdiri dari 4 baris. Ada juga yang 2 baris. Yang viral di TikTok itu salah satu contoh yang 2 baris. Nah, jadi setiap baris terdiri 2 sampai 4 baris dan biasanya bersajak A atau AB. Nah, setiap barisnya ini biasanya terdiri 4 sampai 6 kata dan juga 8 sampai 12 suku kata. Nah, ketiga, ciri-ciri yang terakhir itu baris pertama dan keduanya itu disebut sampiran. Dan baris ketiga dan keempatnya itu disebut isi atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, yang pertama itu ada pantun jenaka. Jadi pantun jenaka ini adalah pantun yang isinya tuh humor, yang dimana biasanya dipakai untuk menghibur pendengarnya gitu, untuk mencairkan suasana atau jadi bahan bercanda. Lalu ada pantun nasihat. Pantun ini berisikan nasihat tentunya yang bertujuan untuk mendidik atau memberikan pelajaran terhadap pendengar. Lalu yang ketiga itu ada pantun teka-teki, yang isinya pasti teka-teki. Biasanya di pantun teka-teki ini pendengarnya itu diberi kesempatan untuk menebak-nebak teka-teki yang ada di pantun itu. Lalu ada pantun orang tua. Pantun orang tua ini adalah pantun yang berisi perumpamaan gitu. Isinya untuk mengibaratkan sesuatu secara tersirat. Oke, selanjutnya ada contoh pantun nih. Punya contoh pantun. Ibu bacakan ya. Ketut Susilo bermain gitar, gitar dipetik, musik mengalun. Jika ingin menjadi pintar, belajar dengan giat dan tekun. Nah, dari contoh pantun ini kita bisa melihat ya bahwa sajaknya tuh A B. Baris pertamanya itu sampirannya tuh Ketut Susilo bermain gitar, gitar dipetik, musik mengalun. Baris ketiga dan keempat itu merupakan isi yang ingin disampaikan penulis. Jika ingin menjadi pintar, belajar dengan giat dan tekun. Itu berarti pesan yang ingin diberikan oleh penulis. Oke. Dari
setelah membaca contoh pantun tersebut, berdasarkan isinya pantun tadi tuh disebut apa sih? Coba ada yang bisa jawab nggak? Angkat tangannya. Oke, Adinda. Ya, betul banget, jawabannya B ya, pantun nasihat wah pintar Adinda, berarti Adinda sudah mengerti. Oke teman-teman, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang pantun ya. Apa itu pantun, jenisnya apa saja, terus ciri-cirinya seperti apa. Nah sekarang waktunya teman-teman untuk melakukan aktivitas kreatif, yaitu membuat pantun ala teman-teman. Nah di sini Ibu sudah menyiapkan kantung pantun namanya. Nah, di sini teman-teman nanti berhitung ABAB sampai selesai. Lalu yang mendapat kelompok A bisa maju ke depan dan mengambil kertas yang ada di kantung ini. Nah, kertas ini memiliki isi tentang jenis apa yang akan nanti teman-teman buat dalam pantun teman-teman. Entah itu jenaka, pantun nasihat dan lain sebagainya. Oke, kita mulai berhitung dan nanti teman-teman boleh maju ke depan ya. Oke, semuanya sudah dapat ya kertasnya, sudah dapat jenis-jenis pantun apa saja yang nanti teman-teman akan buat. Nah, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk teman-teman membuat pantun. Apakah cukup? Oke, cukup ya. Oke, kita akan mulai membuat pantunnya dari sekarang. Oke teman-teman, ini waktu kalian untuk membuat pantun sudah selesai. Nah, semuanya sudah selesai mengerjakan ya. Oke, sekarang Ibu mau salah satu dari teman-teman maju ke depan dan membacakan pantun yang telah dibuat. Siapa yang mau? Oke, Ratna mau. Nanti Ratna ke depan, maju ke depan. Sebutkan pantun jenis apa yang Ratna dapatkan dan bacakan pantunnya di hadapan teman-teman. Skip. Oke, keren banget ya teman-teman. Ayo kita tepuk tangan, apresiasi Ratna atas keberaniannya sudah membacakan pantun buatannya. Ternyata Ratna tadi dapat pantun jenaka teman-teman. Berarti itu berisi humor ya, yang untuk menghibur. Nah tadi teman-teman terhibur ya, teman-teman tertawa, berarti pantun Ratna berhasil untuk menghibur teman-teman. Dan berarti Ratna juga sudah mengerti tentang materi pantun yang telah Ibu berikan. Nah sekarang tadi kan kita membuat pantun sangat banyak nih, tidak bisa satu-satu ke depan, tapi supaya pantun yang kalian buat dapat dikenang dan juga bisa menjadi hiasan di ruang kelas kalian, Ibu menyiapkan mading yang nanti teman-teman bisa tempel hasil karya pantun kalian yang ada di mading ini. Oke, sekarang boleh teman-teman maju ke depan dan menempelkan pantun yang telah dibuat teman-teman di mading ini. Oke teman-teman, karena materi pantun hari ini sudah selesai dan teman-teman juga sudah bisa membuat pantun ya yang tadi sudah kita tempel di mading. Sekarang Ibu punya sedikit mini kuis untuk kita refleksi kembali nih. Kita coba untuk mengingat kembali materi yang tadi Ibu telah sampaikan. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pantun? Ya betul sekali, pantun itu salah satu jenis puisi lama Indonesia yang berisikan sampiran dan juga isi pesan. Lalu yang kedua, ada berapa jenis pantun yang tadi dijelaskan? Ya, 3 bukan, 4 betul sekali. Tadi ada 4 yang dijelaskan oleh Ibu ya jenis pantunnya apa saja tadi? Pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki dan juga pantun orang tua. Betul sekali. Lalu yang ketiga, apa saja ciri-ciri pantun? Berisikan rima dan isi, betul. Terdiri dari 4 bait, betul. Apalagi? Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, betul. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke, betul banget ya. Tadi apa lagi yang kurang? Biasanya ciri khas dari pantun itu apa? Betul, bersajak A atau AB. Oke, ini pertanyaan terakhir. Biasanya dari mana kalian bisa dapat inspirasi untuk membuat pantun? Tadi kalian mendapat inspirasi dari kehidupan sehari-hari, dari kejadian yang paling diingat. Terus apa lagi?
Dari buku cerita yang pernah dibaca dijadikan pantun, bisa dari kejadian-kejadian, alur-alur dari buku cerita bisa dijadikan pantun. Betul sekali. Oke, ternyata tidak terasa ya materi pantun hari ini sudah selesai dan teman-teman tadi juga sudah bisa menyebutkan kembali materi yang telah Ibu ajarkan. Berarti teman-teman sudah mengerti. Oke, kita apresiasi dulu untuk teman-teman semua. Hebat banget. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Di pertemuan selanjutnya kita akan mengulas kembali tentang pantun. Jadi jangan lupa untuk tetap baca-baca lagi. Baca buku pantun di internet banyak, di TikTok banyak gitu ya. Cari contoh-contoh supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, pelajaran hari ini kita tutup ya untuk materi pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.